killed himself. Hai pencinta film, kembali lagi di channel Arya Story. Di video ini saya akan mengulas alur cerita film series berjudul I'm Not Okay With This. Season perdana series ini tayang di Netflix pada tahun 2020 dengan 7 episode. Series ini bertema drama komedi dan bercerita tentang gadis muda yang memiliki kekuatan telekinesis. Saya akan menceritakan keseluruhan episode di season 1. Sebelum dimulai, kalian boleh klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan mari kita mulai alur ceritanya. Kisah ini akan berfokus pada seorang gadis remaja berumur 17 tahun yang bernama Sydney. Di awal film digambarkan, Sydney sebagai seorang anak baru di sekolah nampak tidak begitu menyukai kehidupannya. Sydney memiliki sifat pendiam dan temperamen, di mana ia mudah marah, dan itu dikarenakan ayahnya yang baru meninggal tahun lalu. Pada suatu hari, Sydney sedang dipanggil guru konseling. Sebagai bentuk terapi untuk dirinya yang emosian, Sydney diminta untuk menulis di buku harian. Di sekolah, Sydney tidak punya banyak teman. Teman dekatnya hanya satu, namanya Dina. Sydney kagum pada Dina sebagai seorang teman. Baru kali ini Sydney punya seorang sahabat. Dan karena kebetulan sama-sama anak baru di sekolah, jadi mereka bisa nyambung. Suatu hari sepulang sekolah, Sydney dan Dina ngobrol di restoran tempat ibu Sydney bekerja. Saat itu Dina bercerita dirinya baru saja pacaran dengan fuckboy terkenal di sekolah bernama Brad Lewis. Dina bahkan baru saja melepas keperawanannya. Lalu Brad datang bergabung di meja mereka. Sydney nampak tidak menyukai Brad karena si Brad ini banyak gaya. Melihat cara Brad berbicara saja bikin kesel. Saat Brad ngobrol dengan Dina, Sydney berkata di dalam hatinya, ingin rasanya dia menutup mulut si Brad. Seketika Brad mengeluarkan darah dari hidungnya. Stupid face. Wipe that smug smile off his stupid. Look, oh my god. Just give me a minute. Saat perjalanan pulang, sambil jalan kaki Sydney berpikir, apa mungkin tadi dirinya yang membuat Brad mimisan hanya dengan pikirannya? Sydney merasa sedikit jealous kepada Brad, karena Dina adalah sahabat Sydney yang pertama dan satu-satunya. Sydney tidak mau kehilangan Dina. Perjalanan Sydney terhenti karena seseorang memanggilnya. Pemuda ini namanya Stan. Dia tetangga Sydney, sekaligus teman satu kelasnya. Stan ini anaknya sangat cuek, aneh sekaligus unik. Stan hanya ingin nemenin Sydney jalan sambil ngobrol. Karena mereka tetanggaan dan satu sekolahan, Stan ngerasa dirinya dan Sydney harusnya lebih akrab dan sekali-sekali hangout bareng. Sydney setuju. Lumayanlah nambah satu teman. But yeah, maybe we should. Let me know. What a world we live in, Sydney. Sydney sampai di rumah. Di sana ia tinggal bersama ibu dan adik lelakinya Liam. Ayah Sydney sudah meninggal karena suicide. Ibu Sydney bekerja di restoran dan Liam masih SD. Sydney tidak akrab dengan ibunya, mereka sering bertengkar. Hari ini ibu Sydney harus kerja lembur sehingga Sydney harus menjaga adiknya. Holy shit, Coop. Is that for you? It's really cool, man. Some of your best work yet. Like a lottery, I guess. Some kids win. Yeah, like this. Di malam hari, Sydney sedang di toilet dan lagi fokus dengan jerawat di pahanya. Tapi konsentrasi Sydney terganggu oleh suara tetesan air dari keran. Karena emosi, Sydney menyuruh keran itu untuk diam. Dan Cream and soap and all sorts of junk. Nothing helps. Stop! I don't know. di tengah malam karena merasa lapar, Sydney ngemil selai kacang sambil nonton TV. Lalu ibu Sydney yang baru pulang kerja ikutan. Semenjak kematian ayahnya yang gantung diri di basement, Sydney tidak pernah membahas tentang ayahnya dengan ibunya. Mereka juga jarang ngobrol. Pada kesempatan itu mereka berbincang. Sydney merasa tersinggung dengan perkataan ibunya. Sydney masuk kamar, mendadak Sydney merasa kacau. Pikirannya bercampur aduk. Ibunya nggak asik, ayahnya sudah nggak ada, sahabatnya punya pacar nyebelin. Di tengah perasaan emosi itu tiba-tiba, And what the hell is going on with me? Because maybe
Keesokan paginya, saat sarapan, Sydney diminta ibunya untuk belanja bulanan. Sebenarnya Sydney nggak suka belanja bulanan, tapi dengan terpaksa ia menyanggupi. Sydney lalu berangkat ke sekolah dengan jalan kaki. Di tengah perjalanan, Stan datang dan memberinya tumpangan. Lalu saat di sekolah, Sydney bertemu Dina. Sydney minta diantar belanja bulanan, tapi Dina menolaknya karena Dina akan menghadiri rapat olahraga bersama Brad. Dina juga diberi jaket tim rugby milik Brad. Karena Dina menolak ajakannya dan melihat Dina pakai jaket Brad, lalu dia harus belanja bulanan, Sydney merasa emosi dan tiba-tiba Jacket. 50s. And I need fucking home. Lalu Sydney menemui Stan. Stan bekerja di sebuah arena bowling. Sydney mau pinjam mobilnya untuk belanja. Awalnya Stan menolak, tapi akhirnya Stan mengantarnya. Di perjalanan, Sydney merasa aroma mobil Stan seperti bau ganja. Lalu Stan sempat mampir sebentar bertemu seseorang, di mana Stan melakukan transaksi dengan orang itu. Ternyata Stan punya sampingan sebagai penjual ganja. Mereka akhirnya tiba di supermarket untuk belanja. Saat akan membayar di kasir, ternyata uang Sydney kurang. Lalu Sydney memutuskan untuk mengembalikan sebagian barang belanjaan. Sydney merasa malu dan kesal. Ia berusaha keras untuk menenangkan dirinya yang sudah mulai emosi. Akan tetapi, Breathe. Just breathe. Breathe. Sid? Sydney merenung di luar dan Stan menghampirinya. Stan menghibur Sydney dan mereka merokok. Tentunya ini bukan rokok biasa ya. Setelah merokok itu, Sydney merasa tenang dan sejenak melupakan kekesalannya. Lalu mereka berdua menyempatkan diri nonton pertandingan football sekolah. Nampak di sana Brad sedang bertanding dan kakinya cedera. Setelah itu Stan mengajak Sydney ke rumahnya. Stan ini memang cowok yang unik ya. Dari tampangnya yang klasik, selera musiknya, dia juga suka bacaan komik superhero. Lalu Stan meminta Sydney menceritakan rahasia terdalamnya. Sydney curhat kalau dirinya sedang punya jerawat di paha. Stan gak mau kalah. Dia memamerkan jerawat yang tumbuh di punggungnya. Mereka berdua terbawa suasana dan akhirnya That is so gross. Bam. I mean, Wow. I feel when I'm around Stan. Was that bad? keesokan harinya, kepada Dina, Sydney menceritakan apa yang dirinya lakukan dengan Stan semalam. Walaupun sebenarnya Sydney ngerasa semalam itu agak canggung dan dirinya sedang tidak ingin pacaran, tapi Sydney justru mengatakan yang sebaliknya pada Dina. Lalu Dina cerita kalau malam ini harusnya dia dan Brad datang ke pesta ulang tahun Ricky, tapi Brad sedang cedera. Lantas Sydney mengajak Dina untuk datang ke pesta ulang tahun Ricky nanti malam berdua dengan dirinya. Dina setuju. Setelah itu, Sydney diminta ibunya untuk mengantar Liam pulang. Di tengah perjalanan, Stan muncul dengan mobilnya. Stan mengajak keluar nanti malam, tapi Sydney bilang kalau dirinya akan keluar dengan Dina ke pestanya Ricky. Ternyata Stan juga akan ke sana. Lalu Sydney lanjut pulang. Saat akan melewati jalan, mereka bertemu Richard. Richard ini bocah yang suka ngebully Liam. Sydney lantas menghampiri Richard, memperingatkannya untuk tidak mengganggu adiknya. Tak disangka Sydney malah dibully juga. Merasa tidak terima, Sydney lantas berbalik dan nampak seperti akan memberikan pelajaran. Tapi yang terjadi, Sydney hanya mengeluarkan kata-kata makian konyol yang malah makin membuat Richard merasa Sydney itu orang aneh. Are you okay? Well, let me tell you something. Nothing else is ever gonna happen for you. Yeah, you don't even have a dog. Saat di rumah, Sydney dan Liam merasa bosan. Lantas Liam mengajak bermain puzzle. Sydney sebenarnya agak malas jika harus mengambil puzzle yang terletak di ruang basement. Ini karena basement tersebut adalah tempat di mana ayah Sydney meninggal. Tapi akhirnya Sydney memberanikan diri. Saat mencari puzzle, Sydney memikirkan ayahnya. Terkadang Sydney merasa tidak begitu mengenal baik ayahnya. Ayah Sydney tidak meninggalkan pesan apa-apa. Kenapa dia harus pergi? Perasaan Sydney bergejolak. Dan tiba-tiba, Why the hell didn't he leave a note? I mean, did he think I wouldn't need... What happened? landak peliharaan Liam mati. Lalu mereka menguburkan landak itu di halaman. Saat prosesi penguburan, Sydney teringat kembali akan masalah-masalahnya.
Saat merenung di kamar, tiba-tiba beberapa kejadian aneh yang dialami Sydney ditulisnya ke dalam buku diary pemberian guru konseling. Di sana, Sydney mencurahkan isi hatinya. Selanjutnya adegan berpindah, di mana Sydney dan Dina sedang siap-siap untuk menghadiri pesta di rumah Ricky. Mereka berdandan sambil berbincang. Pada kesempatan itu, sebenarnya Sydney mau cerita tentang hal-hal aneh yang dia alami akhir-akhir ini, tapi tidak kesampaian. Lalu mereka tiba di tempat pesta. Sydney sebenarnya tidak nyaman berada di tempat ramai, tapi karena ditemani Dina, mereka bisa having fun di sana. Stan juga muncul dan mereka berbincang bertiga. Saat itu mereka membicarakan murid yang terkenal bermasalah, namanya Jenny. Jenny baru saja keluar dari rehabilitasi. Beberapa saat kemudian, Brad tiba di tempat pesta. Dia hadir walaupun sedang cedera. Setelah memberikan pidato ulang tahun, Brad menghampiri Sydney dan Dina, lalu mengajak Dina bicara berdua. Dina lantas meninggalkan Sydney untuk bicara dengan Brad. Sambil menunggu, Sydney keluar untuk main basket. Di sana Sydney dihampiri Stan. Stan mengajak Dina untuk menghadiri acara pesta sekolah dengan dirinya. Di dalam hati, Sydney ingin berkata terus terang kepada Stan kalau sebenarnya dia tidak menyukai Stan. Kenapa dia nggak suka Stan, dia juga tidak tahu. Tapi itu tidak mampu ia lakukan. Akhirnya Sydney mengiyakan ajakan Stan. Don't totally hate the idea, would you? Okay, sure. Why not? Lalu Sydney kembali ke dalam mencari Dina. Sydney menemukan Dina sedang terbaring merenung di dalam salah satu kamar. Dina sedih karena baru saja diputusin Brad. Mendengar hal itu, Sydney malah nampak senang. Saat saling bertatapan, tiba-tiba Guess you're stuck with me. Oh, I finally figured it out. We're just drunk. Sydney mencium Dina. Dina terkejut dan tidak melanjutkan ciuman itu. Sydney lantas merasa canggung, malu, dan pergi keluar meninggalkan Dina. Pikiran Sydney bercampur aduk, tak kuat menahan malu. Sempat hampir tertabrak mobil, Sydney lalu berlari ke arah hutan dan melepaskan amarahnya.